memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih karunia, ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, haleluya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dia tidak sekalipun meninggalkan engkau. Ibrani pasal 13, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Karena itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia kepada aku? Haleluya. Jangan berkata seperti juru selamat yang bisa menyelamatkan dirimu. Nyanyikan lagu ini. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Menyadari bahwa kami bukan apa-apa, bukan siapa-siapa jika tanpa kami menyadari sesungguhnya kami adalah makhluk yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, yang membutuhkan anugerah Tuhan supaya kami dapat hidup dan melangkah dalam kehidupan kami.
Ampuni kami jika kami merasa tidak membutuhkan Tuhan. Ampuni kami jika di dalam kehidupan kami sering melupakan Tuhan, kami sering melupakan kebaikan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, sampaikan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati sama-sama berkata amin. Shalom. Ya, apa kabar? Sehat, tua, makmur, panjang umur, sudah diberkati Tuhan. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15. Jika sudah menemukan, kita akan membacakan secara bergantian. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyak. Dan setelah lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada. Ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Sama-sama. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, yang menyingkir pula ke gunung seorang kuasa dari ucapan syukur. Kita hari ini belajar tentang kuasa ucapan syukur. Apa? Kuasa ucapan syukur. Katakan kiri kanan, ucap syukur. Kalau kita membaca ini udah gak asing, bahkan di sekolah minggu pun diajarin tentang 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika kita membaca, tentu rema yang didapatkan masing-masing orang berbeda, dan kita menyadari bahwa apa sih yang Tuhan Yesus lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan dan hubungannya dengan khotbah kita hari ini. Yes. Okay. Yang ucapan syukur dapat membangkitkan apa yang mati dalam hidup. Katakan, ucapan syukur dapat membangkitkan apa yang mati di dalam hidup saya. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-44. Di manakah dia yang kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memulai
buka hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah goa yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Maka saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbalik, sebab sudah 4 hari lama ia mati. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Kau tahu? Batu aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Sama-sama. Orang yang telah mati itu datang keluar dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain puluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Kita melihat bahwa Yesus ketika dia mengucap syukur, apa yang mustahil, dia bisa melakukan sesuatu yang mustahil, sesuatu yang supranatural. Kenapa? Dengan kuasa ucapan syukur, apapun bisa terjadi. Apa yang mati hari ini dalam hidupmu? Kesehatanmu. Mungkin juga hari ini, mungkin keuangan mati, kesehatan, apapun yang mati. Ketika kita mengucap syukur, yang mati akan menjadi bangkit. Yesus pada saat Lazarus mati nggak bilang gitu, ya udahlah biarin aja udah mati. Dia tuh yang dia lakuin apa? Aku mengucap syukur. I give thanks. Katakan aku mengucap syukur. Mengucap syukur apa bukan? Bapak, aku mengucap syukur Lazarus mati. Enggak. Dia mengucap syukur apa? Karena engkau telah mendengarkan. Ada beberapa poin di sini. Tentang kuasa ucapan syukur. Yang pertama, aktifkan mujizat dengan ucapan syukur. Aktifkan mujizat dengan ucapan syukur. Yesus pada saat dia Lazarus mati, yang dia lakukan adalah bersyukur. Dia nggak ngeluh tuh. Dia nggak melihat apa yang mati. Dia nggak melihat apa yang sudah dead di dalam hidup. Dia nggak melihat kepada kematian. Dia melihat kepada apa yang akan terjadi. Dia melihat kepada kebangkitan. Petrus ketika Yesus berkata, sesungguhnya anak manusia akan disalibkan, disiksa dan bangkit pada hari ketiga. Yang Petrus lihat Petrus bilang apa? Tuhan, kiranya Tuhan Allah menjauhkan itu. Kenapa? Yang dia lihat adalah kematian. Petrus nggak lihat bahwa Yesus akan bangkit. Yang dia lihat apa? Kematian. Kalau yang kita lihat adalah kematian, maka sorry, yang mati akan tetap menjadi mati. Yang mati nggak bisa hidup. Keuangan yang mati, kalau kita melihat, aduh, gaji 10.000 nggak bisa. 5 roti 2 ikan, hanya 5 roti 2 ikan. Logika, apakah bisa 5 roti 2 ikan ngasih makan 5.000 orang? Tidak tuh. Andreas tuh tahu tuh, pas dia kasih ke Yesus. Andreas di sini bukan orang bodoh, bukan orang konyol. Dia kira 5.000 bisa dikasih makan 5 roti 2 ikan. Enggak. Matematikanya pinter.
walaupun nggak pintar amat, tapi dia tahu yang minta itu siapa? Yesus. Kalau Yesus minta berarti akan terjadi sesuatu. Lazarus bangkitlah. Katakan kepada keuangan yang mati, katakan kepada bisnis yang mati, kesehatan yang mati, bangkitlah. Makanya visi Indonesia tahun 2022 adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ketika kita ingin mengalami pemulihan, ketika kita ingin mengalami pemulihan, restoration, ketika kita ingin melihat Allah memulihkan kita, ucap syukur. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jangan lihat kepada berkatnya, jangan lihat kepada tetapi semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari yang pertama, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua adalah jangan pernah pergi dari panggilan Allah. Yang kita sudah selesai bahas apa? Yunus. Kenapa? Apa yang terjadi? Dia pergi dari panggilan Allah. Dia pergi dari pelayanan. Dia pergi dari Tuhan ada padaku, oleh sebab dia telah mengurapi aku untuk mengutus orang, untuk membebaskan orang tawanan, memelekkan mata orang buta. Dia pergi dari pelayanannya. Kenapa? Karena dia melihat apa? Kejahatan. Ini nggak layak itu. Ketika kita pergi dalam berpelayanan, kita membunuh seseorang. Ketika kita tahu orang hendak jatuh ke jurang, orang buta. Dia buta nih, kita bisa lihat. Kalau kita diam, oke, yang dia lakukan apa? Dia buta, nggak bisa lihat. Dia jangan jublah jatuh, bawa kepala 12, betul? Ketika kita lihat ada minuman, tapi di situ dia ngambil racun, dia buta. Ketika kita tahu itu racun, obat nyamuk, dia mau minum, dia meninggal. Hello, yang salah siapa? Kita. Orang yang saya. Kenapa? Dia buta. Yang salah siapa? Yunus. Kenapa? Pergi dari panggilan. Dia tahu mereka yang di situ buta secara rohani. Ketika kita pergi dari panggilan, kita membunuh rohani. Yang selanjutnya adalah jangan hanya datang kepada Allah hanya ketika ada masalah. Kalau ketika ada masalah, ya orang tuh semangat yang minta ampun. Ketika ada masalah, Tuhan berkati saya, Tuhan selesaikan masalah saya, Tuhan. Dia rajin ibadah, dia rajin berdoa, sembahyang, ibadah di gerejanya sudah 3 kali dia bisa ikuti. Tapi ketika masalahnya kelar, dia seperti pasangan yang pergi tanpa sebab. Dia pergi, tapi ketika ada masalah, dia datang kepada Tuhan. Mungkin ketika ada masalah kita berkata, kita mudah berkata Tuhan itu baik. Ketika keadaan lagi baik, ketika ada masalah, kita mudah untuk berdoa. Tapi gimana ketika kita tidak ada masalah? Yang keempat adalah hidup harus diisi dengan firman. Seorang ketika mau masuk ruang operasi
pasti atau divonis dokter, yang dia pikirin apa? Vonis dokter. Betul nggak? Orang nggak mungkin ketika ada vonis dokter senang, ya. Mungkin orang konyol aja gitu. Ketika ada vonis dokter, kamu divonis kanker, kamu divonis ini, sorry, iblis bisa pakai vonis itu untuk menyerangmu. Sorry, iblis bisa pakai omongan tetangga, bisa pakai vonis, bisa pakai apapun. Untuk apa? Menjauhkan kita dari kasih Allah. Untuk apa? Menggagalkan kita untuk datang lebih lagi kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjauhkan kita dari pertemuan ibadah. Ibrani 10:25, janganlah kamu pergi dari pertemuan ibadahmu. Vonis iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan vonis dokter, bukan omongan tetangga, bukan omongan siapa-siapa, firman Kristus. Lawanmu adalah si iblis yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk bergerak. Hari ini iblis setan gagal di dalam berupa pocong atau kuntilanak ya. Banyak manusia kadang lebih setan daripada setan itu sendiri. Banyak manusia lebih kejam daripada setan. Kalau kadang ada masalah yang disalahin setan, padahal karena kecerobohannya sendiri. Kalau iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan akan kami menyadari ketika kami di dalam masalah, mudah untuk kami berdoa, mudah untuk kami meminta kepada Allah, mudah kami untuk datang kepada Allah. Tapi ketika masalah kami selesai, ketika masalah kami hilang sirna, kami pergi tanpa sebab. Kami pergi meninggalkan Allah, kami pergi meninggalkan ibadah kami pergi. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah sembuh. Kami berdoa bagi hamba-hambamu, pendeta, vikaris, penutua, diakon atau siapapun yang bertugas di dalamnya, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang dalam kesendirian mereka, baik janda, duda, yatim piatu, orang jompo, fakir, miskin yang terpenjara, Tuhan melawat mereka. Ini doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.